Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam rangkaian pembekalan PPL dan PKL sesi 2 pada siang hari ini. Senang sekali saya Viola Des Febrian yang akan memandu Anda sebagai moderator dalam sesi pada siang hari ini. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya membangun pola pikir mahasiswa yang unggul, modern, dan berwawasan global pada era Society 5.0. Adapun tema yang diangkat adalah membangun mindset mahasiswa unggul, modern, dan berwawasan global di era Society 5.0. Untuk menyampaikan materi tersebut, telah hadir bersama kita yaitu Dr. Evan Hamzah Mukhtar MESC sebagai Rektor Institut Asyukriyah Tangerang dan sebagai akademisi di bidang ekonomi syariah. Sedikit saya akan membacakan CV tentang beliau. Beliau menempuh pendidikan doktoral di bidang ekonomi syariah di UIN Sumatera Utara serta aktif dalam berbagai organisasi profesional seperti Masyarakat Ekonomi Syariah dan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai konsultan di berbagai perusahaan dan aktif dalam publikasi serta kajian ilmiah di bidang ekonomi syariah. Kepada beliau, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa sama-sama hadir dalam agenda pembekalan PPL dan PKL ini. Saya mau nyapa dulu ya teman-teman semua ya. Oke, nanti tolong dijawab ya. Apa kabarnya calon wisudawan 2027? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini baru pada kelihatan senyumnya nih ya. Masya Allah. Kenapa bisa senyum? Kenapa? Udah kebayang wisuda ya? Masya Allah. 2027 setahun lagi ya. Masya Allah. Amin. Berasa gak sekarang udah semester 6? Berasa banget ya. Berasa apa? Setiap mau ujian mesti berhadapan dengan Ustadz Nur Alim? Enggak. Oke, baik. Ya lagi jujur. Oke, teman-teman semua nih siang-siang ya. Sejatinya tadi saya diminta pagi-pagi ya, tapi karena ada agenda di yayasan jadi saya bisanya siang ini. Oke. Baik teman-teman semua, dari tadi pagi udah bahas apa aja? Banyak apa aja coba? Hah? Integritas, terus apa lagi? Profesional, Masya Allah. Tadi siapa aja yang udah ngisi emangnya? Ustadz Zubairi udah ya? Oke, baik. Oke teman-teman semua, saya kebagian tema yaitu adalah membentuk mindset ya, membentuk mindset yang unggul, modern, wawasan global di era Society 5.0. Masya Allah ya. Era Society 5.0 teman-teman semua itu adalah gambarannya berkaitan dengan sederhana gini. Society 5.0 itu teknologi ditambah manusia. Apa? Teknologi ditambah manusia. Ini udah kayak ujian aja pada nyatet gini. Emang harus begini Ustadz Maulidin ya? Tenang, santai aja ya teman-teman, santai ya. Ini kayak mau ujian, nggak, tenang. Saya nggak ngasih tugas di classroom, nggak, sering nggak, tenang ya. Ini muka-muka tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Kayak tenang. Mungkin kecuali mahasiswa IAT kali ya yang nggak ngerasain tugas classroom ya.
Yang PAI pagi sore apalagi eksekutif PGMI ngerasain, perbankan syariah ngerasain, HES di sini ada juga gak HES? Ada HES juga ngerasain teman-teman semua ya. Baik, itu adalah salah satu dari era Society 5.0. Di antaranya adalah dengan kuliah dengan Google Classroom. Saya, oke. Oke teman-teman semua, tadi apa? Era Society 5.0 adalah teknologi ditambah manusia. Coba saya ingin tahu teman-teman semua, kalau kita hanya mengandalkan teknologi aja kira-kira gimana? Tahu misalkan, bisa jalan nggak tuh? Misalkan, sekarang canggih AI ya, Seneng AI kalau kata saya, Seneng AI, ChatGPT apalagi, DeepSeek, Gemini, Copilot, apalagi Cloud, kemudian Poe yang mainan Ustadz Maulidin tuh pakai Poe, kemudian apalagi Black Box ya, dan lain sebagainya teman-teman semua. Itu nggak bakalan bisa ngapa-ngapain kalau kita tidak memberikan perintahnya teman-teman semua. Jadi teknologi itu nggak bakalan bisa jalan kalau tidak ada kita sebagai usernya yang menjalankan teman-teman semua. Semudah itu ternyata sekarang. Semudah itu. Semudah itu juga kita mau melakukan sesuatu yang salah. Benar. Sekarang semudah itu. Jadi teman-teman semua, kalau kata bahasa dulu ya, peribahasa zaman dulu, man behind the gun, benar Sat? Ya, man behind the gun. Maksudnya itu apa? Senjata itu gimana ada orang di belakangnya. Maksudnya apa? Itu pisau, maaf, bisa dipakai untuk apa? Untuk motong kue, motong apa sayur mayur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bisa jadi bahaya juga ketika disalahgunakan. Ya, kayak serem ya. Kawan-kawan semua, gambarannya adalah segitu dahsyatnya teknologi, maka saya ingin menyampaikan materi ini kepada kawan-kawan semua. Jadi kata kunci pertama tadi kita bicara tentang era Society 5.0, intinya adalah manusia ditambah dengan teknologi. Saya ingin coba menguraikan teman-teman semua karena di sini ada 3 bahasan ya terkait tentang unggul, modern, wasan, global ya. Kita coba breakdown satu persatu ya. Saya izin buka catatan ya teman-teman ya. Oke. Izin, oke. Oke, kita mulai dari unggul teman-teman semua. Yang pertama itu adalah growth mindset. Wih, apa tuh growth mindset? Yang belakang coba Renan, apa growth mindset apa Renan? Saya tahu Renan, Rival, siapa lagi tuh? Siapa Azam ya? Siapa? Belakang siapa lagi tuh? Siapa? Kakak nggak pernah kelihatan kalau kuliah nih, insyaallah. Baru datang ya kakak ya. Oke, sampai lupa saya mukanya kemana. Oke, apa growth mindset itu apa? Berkembang maju. Apalagi? Ada yang mau nyampaikan? Antum, silakan. Umar, Arantisi. Yes, ya. Insya Allah saya hafal nama-namanya ya. Yang saya nggak kenal pasti mahasiswa IAT, karena saya nggak ngajar. Apa? Mar, growth apa growth? Tumbuh. Mindset apa? Pikiran kita. Maka pikiran kita kudu tumbuh. Maksudnya apa? Harus positive thinking. Apalagi lawannya growth mindset itu apa? Kalau dalam bahasa Arab, suuzon, irian, dengkian ya. Tapi kalau growth mindset positive thinking, husnuzon. Nah, misalkan teman-teman semua, kita yakin percaya bahwasannya itu akan memberikan jalan keluar kepada kita sebagai hambanya. Yakin nggak? Coba, yakin nggak? Benar. Benar, yakin. Ada kan dalilnya, insya Allah teman-teman sudah hafal ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 286. Ada yang hafal? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Teman-teman semua, Allah sudah menegaskan, Allah itu enggak akan membebankan kita di luar kesanggupan kita. Tidak akan membebankan kita. Tahu-tahu udah semester 6 kan, alhamdulillah bisa teman-teman. Insya Allah sedikit lagi, selangkah lagi. Maka tadi saya sampaikan, apa kabarnya calon wisudawan 2027? Masya Allah, nggak berasa teman-teman semua. Sedikit lagi teman-teman insya Allah akan jadi sarjana. Pertanyaannya teman-teman semua, seyakin apa teman-teman bahwasannya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap hambatan yang kita lalui? Tahu gak syaratnya apa? Hah? Yakin? Ada yang bawa mushaf? Coba, ada yang bawa mushaf? Silakan. Si Abi, bawa mushaf gak Abi? Tinggalan, Masya Allah. Ada yang bawa gak? Siapa? Antum bawa gak? Mushaf dari HP boleh, silakan. Buka Quran surat At-Tolak ayat 2-3, silakan. Ya. Nah, coba ada yang mau baca, silakan. Silakan. At-Tolak ayat 2-3, silakan dibacakan. Apa? B, baca Bi. At-Tolak ayat 2-3. Monggo. Ya, silakan. Ya, monggo. Ya, tadi. Enggak, Arabnya dong. Ya. Iya dong. Ayo silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dawa adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya Ustaz, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Baik teman-teman semua, tadi di akhir ayat kedua disampaikan apa? Bahwasannya apa? Allah akan, terakhirnya apa? Allah akan memberikan jalan keluar. Sebelumnya apa bacaannya? Wa may yattaqillah. Apa syaratnya? Takwa, teman-teman semua. Allah yang ngasih masalah ke kita, Allah yang meyakinkan kita bahwasannya semua masalah itu bisa diselesaikan. Kita tidak akan diberikan atau Allah tidak akan membebani kita dengan masalah yang kita hadapi. Allah juga yang memberikan jalan keluarnya. Allah juga yang memberikan syaratnya. Bertakwa teman-teman semua. Kawan-kawan, persoalan takwa itu bukan sekedar kita ibadah, sholat, puasa, kemudian lain sebagainya. Antum rajin sholat, kemudian antum betul-betul misalkan apa ya, nggak bakalan pernah absen lah misalkan menjalankan ritual seperti itu. Tapi kalau teman-teman melupakan hal lainnya, itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan sama manusia, tidak bisa dikatakan orang bertakwa. Ya, jadi teman-teman semua, tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman semua, kita benar betul-betul harus betul-betul bagaimana menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi juga teman-teman semua, kita berbuat baik kepada tetangga itu perintah Allah bukan? Diajarkan Rasulullah enggak? Diajarkan teman-teman semua. Ngasih boncengan ke teman misalkan, motornya perlu di-stut misalkan habis bensin. Amal baik gak tuh? Amal baik. Senyum misalkan. Kalau ngasih contekan ke teman, amal baik gak tuh? Nah teman-teman semua ya, jadi tahu ya. Bahkan teman-teman semua, bukan cuma jalan keluar yang diberikan, tapi juga apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Coba teman-teman semua, kurang apa kita? Ya, tinggal kita bertakwa. Yakin gak?
Kalau antum yakin teman-teman semua, insya Allah setiap persoalan kita itu ada jalan keluarnya. Kuncinya yakin. Kira teman-teman semua sanggup gak kita menghadapi salah kita semua nih? Benar Pak? Benar. Yakin Pak? Yakin. Apalagi teman-teman semua, apakah yang mengatasi itu karena kita? Bukan, tapi karena campur tangan Allah, pertolongan Allah. Tugas kita melakukan apa yang bisa kita ikhtiarkan, selebihnya kita tawakal kepada Allah. Kadang kita suka kebalikannya dari growth mindset teman-teman semua, tapi apa? Insecure. Kita mikirin teman-teman semua, jadinya apa? Penyakit, jadi beban dari hidup kita. Ini baru satu poin ya, unggul apa? Growth mindset. Yang kedua, responsibility. Apa responsibility? Hah? Tanggung jawab. Maksudnya apa tuh tanggung jawab tuh? Tanggung jawab, teman-teman sebagai mahasiswa tanggung jawabnya apa? Bukan bayar ya. Menuntaskan perkuliahan tepat pada waktunya. Nah, itu teman-teman semua ya. Itu tanggung jawab terbesar antum ya. Bayar itu salah satu caranya itu ya. Maksudnya biar bisa tuntas tepat waktunya kan adalah teman-teman tentu saja memenuhi kewajiban administrasi. Ini udah habis UTS ya, nggak berasa teman-teman, nanti tahu-tahu udah mau UAS. Nanti udah tingkat 4 semester 7, wah udah tuh kacau balau udah tuh. Pikiran udah aut-autan, udah sendiri-sendiri, udah makin sensi. Udah. Apalagi kalau dosen nanya judulnya apa, pusing judul apa? Judul. Tugas makin banyak, bikin artikel, bikin jurnal, udah makin pusing tuh ya. Apalagi nanti yang masih ketemu mata kuliah saya di semester 7 nih, siap-siap teman-teman semua, insyaallah. Siap-siap ya PAI, insyaallah. Kalau PGMI udah selesai Ustaz, aman ya. Kalau PGMI itu selesai di semester 6, semester 7, 8 nggak ketemu saya. Mahasiswa PAI ini masih ini, masya Allah. Sabar ya, Reda ya, sabar. Jadi teman-teman semua, kita sebagai mahasiswa mesti memiliki rasa tanggung jawab. Ya. Kita punya tanggung jawab pada diri kita sendiri, juga tanggung jawab kepada orang lain. Kepada lingkungan juga teman-teman semua, ya. Tanggung jawab kepada lingkungan juga menjadi tugas kita. Nanti teman-teman kan mau turun ke lapangan tuh ya, PPL, PKL. Sejatinya teman-teman semua bukan berarti antum merasa gini, gua punya ilmu nih, gua mahasiswa, gua turun ke jalan, gua turun kemana? Ke lapangan, kita turun ke misalkan tempat PKL, tempat PPL, kemudian kita merasa kita paling bisa. Jangan teman-teman semua ya, jangan punya pikiran gitu. Tanggung jawab moral kita sebagai manusia adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun antum cuma bisa satu ayat antum sampaikan, jangan disimpan untuk kita aja. Berikutnya adalah unggulan yang ketiga, problem solver. Wih, apa tuh problem solver? Apa problem solver? Hah? Memberi solusi. Solusi atas apa? Nggak punya duit nih, saya kasih. Apa Pak? Apa problem solver? Seperti tagline-nya Pegadaian apa? Tahu nggak? Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ya. Teman-teman semua, kita sebagai kaum intelektualit, ya Masya Allah, teman-teman ini udah namanya juga mahasiswa, beda loh, bukan siswa, mahasiswa. Kita harus bisa memberikan solusi-solusi dari setiap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di sini ada gak yang mahasiswa misalkan PAI ditanya tentang berkaitan seputar pendidikan, seputar agama, misalkan di tetangganya ada yang pernah ditanya gak? Pernah ada? Ada gak? Abi misalkan, antum pernah ditanya gak Abi? Nggak pernah? Nggak udah keluar rumah? Bohong banget. Orang tiap yasinan ada dia. Tiap yasinan dia ada dia mah Abi nih, Masya Allah teman-teman semua ya. Malam pertama di mana, kedua, nanti ada lagi di komplek mana nih. Masya Allah Abi ya, makanya dia kenceng nih Abi nih. Oke. Uang yasin. Oke teman-teman semua ya. Jadi kesimpulannya tadi saya sampaikan tentang unggul itu, maka teman-teman sebagai mahasiswa ada 3 indikator ya, yaitu growth mindset, responsibility, kemudian problem solver. Kemudian yang kedua tentang modern. Oke, saya kesini dah ya, ini ke depan mulu, nanti yang belakang merasa nggak diperhatiin lagi.
Dia. Ya kan sedang diperhatiin teman-teman kan? Oke. Oke, teman-teman, modern. Modern itu apa modern? Baru apa lagi? Lawannya tradisional, Ustaz. Ada pasar modern, ada pasar tradisional. Modern itu apa? Maju. Nah, teman-teman semua, ada 3 hal berkaitan dengan modern ya. Yang pertama itu adalah adaptif. Apa adaptif? Apa sih adaptif? Ayo, apa adaptif? Iya, maksudnya apa? Mampu menempatkan diri pada situasi apapun. Teman-teman semua harus memiliki namanya kecerdasan fleksibilitas. Apa tuh? Kecerdasan fleksibilitas. Kadang kita ini orangnya mudian, bener gak? Teman-teman semua. Coba kalau misalkan di jalan antum tidak memiliki kemampuan fleksibilitas, misalkan kita udah bener-bener jalan ya, tak tahu disalip. Kalau kita tidak memiliki kemampuan fleksibilitas, kira-kira kita bakal ngapain tuh? Marah-marah, terus ngapain lagi? Dikejar tuh, bener gak? Marah-marah kan ya, ngajak ribut lah segala macam. Tapi kalau kita memiliki kemampuan fleksibilitas bagaimana? Astagfirullah, alhamdulillah. Monggo silakan. Sama dosen juga, kalau dosen tidak memiliki kemampuan fleksibilitas, bawaannya ABG. Apa ABG? Ambegan. Mahasiswa nggak ngerjain tugas, bete, kesel, dicuekin sekelas gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tahu memiliki fleksibilitas tinggi, maka apa yang dilakukan? Oh, mungkin dia lagi sibuk gitu ya. Soalnya ada mahasiswa saya tandain itu, hampir setiap perkuliahan selalu izin, alasannya sama. Insyaallah, udah nggak usah ngaku ya, ini saya nggak sebutin nama juga kan. Oke. Jadi teman-teman semua, tadi pertama apa? Adaptif. Kemudian yang kedua teman-teman semua perlu memiliki namanya digital awareness. Bener gak Pak bacanya Pak? Digital awareness ya, bener ya? Apa istilahnya Pak digital awareness Pak Iwan? Oke. Teman-teman semua, ini maaf nih kasus lagi ramai ya, mungkin teman-teman tahu ya, terkait tentang salah seorang ustadz ya, ustadz terkenal ya, karena sering muncul di layar TV. Kan sekarang jadi kayak banyak yang pro ke ustadz yang mengadukan ya, itu kayak kita lihat yang biasa kita lihat di TV, kemudian rame-rame untuk apa istilahnya tuh, rame-rame untuk meminta agar si ustadz yang disangkakan tersebut agar segera mempertanggungjawabkan aktivitasnya. Teman-teman, sekarang ini semua serba viral, maka kita kalau tidak memiliki digital awareness bahaya sekali ya. Beberapa waktu lalu anak SMA di sebuah kabupaten Jawa Barat ya, ngapain dia kerjaannya? Ngasih tanda jari tengah ke gurunya. Udah tahu itu salah, di-upload, diviralin, kan kurang, masya Allah. Terus itu kagak ngerti ya kata saya gitu. Padahal itu perbuatan salah, atau jangan-jangan dia kagak ngerti itu perbuatan salah. Nah, ya teman-teman semua, antum harus memiliki digital awareness. Lampu kuningnya itu harus hidup. Ini kalau di daerah rival nih, antum kan daerahnya daerah sana ya, daerah tempat dulu saya belajar nih. Lampu merah di tempat dia itu cuma ada 3 maknanya. Lampu merah artinya apa? Berani. Lampu kuning apa? Gas. Lampu hijau apa? Gas terus gitu ya. Itu di daerahnya rival tuh, di daerah sana ya. Iya, hanya ada 3. Bung Goceng nggak nyebutin merek Pak, nggak berani. Di tempatnya rival begitu. Makanya karakternya dia luar biasa. Ke kampus itu dia butuh perjalanan 4 hari teman-teman semua. Masya Allah. Makanya wajar kalau jarang masuk kuliah. Aman ya Pak ya? Aman, Masya Allah ya. Aman ya. Sekarang memang saya stand up aja. Jadi teman-teman semua, maksudnya apa? Kita harus memiliki, kita benar-benar gini loh, lampu kuningnya itu kudu diaktifin ya. Jangan teman-teman itu satu sumbu pendek, dikit-dikit langsung reaktif, bener. Direm dulu, kita pikir dulu, ini kalau gua viralin kira-kira gimana misalkan gitu ya. Jadi teman-teman harus selektif. Yang ketiga modern itu adalah komunikatif. Nah, skill komunikasi penting teman-teman semua. Apa profesi yang tidak perlu bicara? Ada gak? Ada gak? Pantomim
bicara dengan bahasa lain nggak satu Bu, kan tetap pantomim, ya kan. Komunikasi, saya di sini bicara komunikatif itu bukan berarti dalam artian hanya bicara secara verbal, tapi juga bahasa lain. Teman-teman coba desain itu kalau secara kita misalkan ini suka ya desain, misalkan kayak Renan nih kan, misalkan dia kerjanya di bagian seputar desain gitu ya, dia tuh bisa baca tuh bagaimana desain itu bisa bicara gitu kan teman-teman. Apa warna inner, dia salah jurusan Pak, harusnya di kafe masuk ke PAI. Tapi dia punya ini Pak, punya minat seputar desain komunikasi visual, tapi dia belajar PAI dalam rangka berarti bagaimana pendidikan agama Islam itu didesain sedemikian rupa. Itu judul, bener kan? Bener kan? Bener ya, saya bantuin ya. Peluang jual ini, emang dia jualan orangnya Pak. Oke. Jadi teman-teman semua, kita ini perlu memiliki skill komunikasi. Skill komunikasi ini bisa dipelajari atau harus dilatih? Dilatih teman-teman. Dulu saya boro-boro bisa ngomong begini. Wah dulu ngomong mah boro-boro kayak nggak bisa. Bisa karena biasa. Tah itu kalau kita pengen pintar ngomong maka kita harus ngapain? Dengerin orang ngomong. Makanya kalau saya ngomong didengerin biar bisa ngomong. Kalau kita pengen pintar nulis kita kudu ngapain? Baca. Ya kan, ingat kan penelitian terdahulu, ingat ya. Iya, masuk deh, masuk. Ya. Oke ya, tadi udah ya, unggul udah, modern. Tadi modern udah berapa? 3, apa aja? Adaptif, digital awareness sama komunikatif. Kemudian yang berwawasan global, pertama open minded. Wih, apa tuh open minded? Apa open minded? Jangan seperti apa katak dalam tempurung, apa namanya? Apa ya, teman-teman ini kudu keluar gitu loh, jangan nyaman, harus out of the box. Oh iya. Apa out of the box itu? Iya, benar Pak. Teman-teman semua, kita tuh gini, maksudnya gini, itu kalau misalkan pemilik mie gacuan tidak out of the box, mereka hanya akan menikmati pemiliknya warung abnormal itu menikmati puing-puing pundi-pundi dolarnya. Tapi ternyata pemilik mie gacuan itu membuka peluang, walaupun sudah ada yang lebih dulu kompetitornya membuat makanan mie kemudian dikemas demikian rupa, tapi dia memiliki hal yang baru, hal unik yang baru. Oh, belum ada di Indonesia makan mie pakai taburan ayam yang diiris-iris gitu kan ya. Oh, warung abnormal mahal banget ya kan ya, standarnya 15.000 ke atas lah, bahkan sampai 20 ribuan. Mereka bikin apa? Versi 10.000 semua. Makanya nggak pernah sepi kan sampai sekarang gitu kan ya. Di mana-mana kayaknya selalu ramai ya. Sampai di kabupaten sono itu kalau lihat tuh ramai teman-teman semua. Yang sepi ada agak, tau gak yang sepi di mana antum? Yang sepi itu di sekitar Pasar 8 yang di dekat mall apa namanya, yang di astagfirullahaladzim, mall yang di Alam Sutra tuh apa namanya, bukan lagi yang sebelum Living World LW. Nah di dekat LW itu kan ada yang ke kanan itu tuh ada mie teman-teman semua, itu sepi. Kenapa sepi? Pasarnya bukan pasar teman-teman. Pasarnya di sana pasar apa? Ya? Sushi teh, apalagi? Pasarnya apa namanya? Bakmi GM dan lain sebagainya. Bukan pasar 10 ribuan, tapi pasar yang 10 ribu parkirnya, gitu teman-teman semua. Oke, nah kita ngomongin makanan, kalau siang-siang lapar teman-teman semuanya. Jadi maksudnya saya teman-teman semua gini loh, kita jangan bener-bener kayak nih gini maksudnya. Kalau kita sebagai mahasiswa, teman-teman mahasiswa PAI open minded adalah antum juga perlu pelajari ilmu-ilmu lainnya yang relevan dengan ke PAI-an. Ya. Kemudian teman-teman semua mahasiswa IAT juga sama. Antum kalau misalkan open minded adalah bagaimana antum juga pelajari berkaitan dengan hal-hal yang relevan dengan IAT teman-teman semua. Salah satu indikatornya ketika teman-teman open minded adalah antum juga perlu menguasai bahasa asing. Ya,
bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina sekarang rame, bahasa Korea, bahasa apa lagi dan sebagainya. Antum pelajari teman-teman semua ya. Ya. Oke, yang kedua dari berwawasan global adalah berpikir luas. Wih, berpikir luas. Cara berpikir luas adalah sering-sering jalan. Nah, ya, sering jalan, sering safar teman-teman semua. Jangan cuma diem aja ya. Ustaz nggak ada duit, ya berarti jalan-jalannya di dunia maya. Ya kalau antum bisa ngabisin paket cuma untuk ngeliatin akun gosip, kenapa nggak bisa untuk ngeliatin akun-akun yang berkaitan tentang travel muslim misalkan. Ya. Jadi teman-teman semua, sekarang banyak cara kita untuk bisa mengetahui dunia lain. Bukan dunia lain maksudnya dunia uka-uka ya, bukan. Maksudnya dunia di mana tempat yang belum pernah kita kunjungi, kemudian kita benar-benar bagaimana ya gue bisa ke sana misalkan. Ya. Jadi harus berpikir luas. Yang terakhir adalah harus punya standar antum tuh ya. Kita kalau jalan gitu aja teman-teman gak enak ya. Flat gitu aja enggak. Punya standar, punya target, punya impian, punya cita-cita. Jangan punya angan-angan. Apa bedanya angan-angan dengan impian? Hah? Nggak diusahain apalagi. Kalau angan-angan itu kita ngahayal. Itu angan-angan. Gue mau ke bulan sekarang. Ngahayal ke bulan sekarang gimana caranya? Tapi kalau misalkan kita punya impian, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya mau umroh tahun berapa? Masya Allah. Saya mau umroh tahun sekian dengan si fulan misalkan. Yang Ahwat ngomong begitu. Fulannya ngomong apa? Saya mau nanti umroh bareng dengan istri saya di masa depan misalkan. Misalkan ya. Jelas masa depannya kapan, tapi harus clear dulu tahun berapa gitu ya. Jadi teman-teman semua adalah kita harus punya standar. Termasuk antum pengen lulus, jangan sekedar lulus. Yang penting mas saya dapat nilai dari Ustadz Epan, udah saya kasih nilai C gitu kan. Tapi teman-teman harus gimana dapat A nih. Kudu ngerjain di classroom kagak boleh terlambat misalkan gitu. Yang ketawa emang ngerasain ya. Iya. Aduh, salah ini fontnya. Tapi saya ada salah satu mahasiswa. Dia gagal ngirim di tugas di classroom. Japri saya langsung. Ustadz saya japri via WA. Ustadz apa? Saya belum masuk saya lagi santai-santai sama keluarga dapat WA. Ustadz tolong dicek saya sudah masuk belum tugasnya. Ya Allah kata saya. Iya belum dicek Mbak, tenang saya bilang gitu. Ada si fulan. Oke teman-teman semua ya. Oke ya. Itu semua tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan tema kita kali ini ya. Sedikit saya ulangi ya. Tadi pertama terkait dengan unggul ada growth mindset, responsibilitas sama problem solver. Kemudian modern itu ada adaptif, digital awareness sama komunikatif. Kemudian berwawasan global itu ada open minded, berpikir luas dan punya standar. Nah sekarang terakhir materi saya kan 10 menit lagi Mbak ya, pas ya. Oke. Saya pikir saya cuma setengah jam nih, udah 45 menit teman-teman semua ya. Apa relevansi dengan PPL dan PKL? Yang pertama, antum itu teman-teman adalah selaku observer. Wih, apa observer? Ini salah satu cari data kan observasi. Apa observasi, Pak? Apa? Observasi itu apa? Apa? Observasi itu apa? Mengamati. Kita sebagai pengamat teman-teman semua ketika nanti antum PPL, PKL, apa yang diamati? Kalau konteksnya antum sebagai mahasiswa tuh apa? Mahasiswa akhir berarti apa yang antum amati? Apa nih menarik, fenomena apa yang menarik untuk jadi bakalan skripsi saya? Begitu, Pak. Karena sebagian besar judul lokasi penelitian di kampus kita diambil di tempat PPL, PKL. Bisa tanya nanti ke dosen-dosennya. Sebagian besar judulnya itu adalah di tempat PPL, PKL. Kita udah nyiapin waktu, ya, nyiapin tenaga. Mungkin antum bolak-balik dana, Gojek segala macam itu bolak-balik berapa ya? Kalau kita cuma sekedar datang menggugurkan kewajiban sayang, kita amati mana yang menarik. Misalkan datang ke sebuah sekolah, sekolah ini kok kayaknya siswanya rajin-rajin ya, misalkan.
ini kenapa ya kok bisa dia rajin gitu ya. Tertib-tertib nih, kenapa nih guru-gurunya misalkan, guru-gurunya datang tepat waktu nih gara-gara apa ya misalkan. Jadi kita kepo, penasaran tuh, oh ternyata ada ketentuan, oh ternyata kepala sekolahnya membuat aturan, oh ternyata kepala sekolahnya rajin membuat kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Itu contoh teman-teman semua ya. Jadi kita mengamati, antum adalah selaku observer. Yang kedua teman-teman semua, relevansinya adalah antum adalah sebagai learner. Apa learner? Pembelajar. Kita tuh belajar ya, kita belajar bagaimana turun di lapangan, kita belajar jadi guru, jadi pengajar, bikin modul pembelajaran, bikin materi, bagaimana menghadapi siswa. Kalau yang mahasiswa perbankan syariah misalkan bagaimana antum bekerja di lingkungan lembaga keuangan syariah dan sebagainya. Kita belajar praktek teman-teman semua. Di sana gurunya bukan lagi dosen, tapi adalah karyawan di sana. Ya. Antum bagaimana bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan. Oh gini ternyata suasana kerja itu misalnya. Jadi kita adalah learner, pembelajar. Yang terakhir adalah antum adalah kontributor. Apa kontributor? Berkontribusi. Kita punya apa? Kita punya skill, antum punya kemampuan. Misalkan ada guru pengen bikin materi pembelajaran, kita punya kemampuan, misalkan bisa bikin Canva, berikan kontribusi teman-teman semua. Ibu mohon maaf, ibu sedang membuat materi ya, izin bu, saya mau boleh memberikan pandangan nggak? Belum. Bisa bantu gak dek? Bisa bu, insya Allah bisa bantu. Alhamdulillah. Jadi kita berikan, tapi niatnya jangan ada modus ya, misalkan biar gue kerja di sini, gue kayak gini, enggak teman-teman semua, jangan. Biar gue jadiin mantu, enggak ya. Jadi teman-teman semua, antum harus jadi observer, antum harus jadi learner, dan antum harus menjadi kontributor. Ya, itu teman-teman semua ya materi singkat saya tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang memiliki mindset unggul, modern, berwawasan global dalam menghadapi era Society 5.0. Oke, sekarang saya tanya lagi pertanyaan yang sama dengan yang tadi di awal ya. Apa kabarnya calon wisudawan 2027? Alhamdulillah. Masya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Evan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Evan atas pematerinya. Jujur kayaknya Ustadz lebih sering kayak gini aja ya, nggak usah ngasih tugas deh Ustadz, izin. Oke. Oh iya benar juga. Oke teman-teman, kami menyiapkan untuk beberapa penanya yang ingin bertanya kepada pemateri. Kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Malu, kayaknya lanjut di kelas aja kali ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas materinya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Oke teman-teman, makin siang makin semangat nih teman-teman. Oke. Ngantuk katanya, kata Kak Raida ngantuk. Kayaknya kurang ngopi nih teman-teman ya. Ice breaking, udahlah beli es aja nanti di depan ya. Oke, sesi selanjutnya kita pembahasannya makin dalam nih teman-teman. Kali ini kita akan mengintegrasikan keilmuan, spiritualitas, serta refleksi global. Ice breaking dulu, oke, ice breaking dulu kali ya. Mungkin aku punya satu ice breaking nih teman-teman ya. Kalau misalkan aku tepuk satu, teman-teman jawabnya oke. Kalau tepuk satu jawabnya yes. Coba contoh ya, misalkan tepuk satu, yes. Tepuk dua. Nah, yang tepuk dua ini jawabnya
Oke. Bisa? Oke. Tepuk 2. Aku kan nyebutnya tepuk ya, kalian tepuk tangan dong, masa nggak ada suaranya, tepuk tangannya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Belum guys tahu. Kalau tepuk 3, semangat, semangat. Gitu ya teman-teman ya. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, kalau tepuk 4 konsentrasi. Bisa? Sampai 4 aja kayaknya ya. Takut keder nih teman-teman. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sekarang aku acak ya. Siap ya. Kalau salah siap-siap maju nih nanti. Oke, tepuk 4. Oke, masih aman ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. 2. 3. 1. 4. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Gimana teman-teman, udah lumayan seger atau masih ngantuk ya? Masih ngantuk? Kenapa Kak Salma ngantuk? Ini kita ice breaking sampai bosen kali ya? Atau gimana nih? Oke teman-teman, sambil nunggu ustadznya boleh sambil istighfar dulu kali ya. Aduh. Izin. Mungkin sebentar lagi ditunggu ya teman-teman ya. Baik, selamat datang Ustadz. Oke teman-teman, kita sudah mulai ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan mengintegrasikan keilmuan, spiritualitas, serta refleksi global dalam pengalaman lapangan. Adapun tema yang akan dibahas adalah integrasi keilmuan, spiritualitas, dan refleksi global dalam pengalaman lapangan. Untuk menyampaikan materi berikutnya telah hadir bersama kita
Dr. Muhammad Alim ME, yaitu dosen dan akademisi di bidang ekonomi syariah di Institut Asy-Syukriya. Sedikit saya akan membacakan CV tentang beliau. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral di Universitas Trisakti Jakarta dengan konsentrasi Islamic Economics dan Finance. Dalam aktivitas akademiknya, beliau mengampu berbagai bidang kajian seperti ekonomi syariah dan fikih muamalah, serta aktif dalam kegiatan dakwah dan pengembangan keilmuan di masyarakat. Untuk menyampaikan materi tersebut, telah hadir bersama kita. Kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat ya, masih jam-jam tidur nih kalau jam segini ya. Baik, Ustadz diberikan amanah untuk menyampaikan materi integrasi keilmuan, spiritualitas, refleksi global dalam pengalaman lapangan. Nah, tadi mungkin dari pagi ya sudah banyak kita dengar tentang visi misi kampus kita gitu ya, berkenaan dengan globalnya, ya kan? Ya. Nah, sekarang Ustadz ingin mencoba untuk meramu gitu ya, jadi menyatukan ketiga ini. Ada 3 hal nanti. Coba next lagi, Pak Mugni. Ya, jadi ada keilmuan, kemudian ada spiritualitas, ada refleksi global, yang mana kita akan menerapkannya dalam PKL kita, ya. Dan bagaimana ada integrasi secara holistik. Baik, dari keilmuan dulu ya. Ustadz mungkin tidak terlalu panjang. Nanti ada oleh dari Ustadz berupa buku ya, e-book ya. Kita sudah bersama di kampus ini kurang lebih 7 atau 8 semester. Sudah semester 8 sekarang ya. Dan sudah banyak ilmu yang kita dapatkan masing-masing di prodi masing-masing, pendidikan gitu ya. Kemudian yang ekonomi, yang HES sama PS, ekonomi. Kemudian teman-teman yang di IAT mendapatkan keilmuan tentang Al-Qur'annya. Ya. Yang mana kita sebagai ilmuwan ya. Jadi antum semuanya akan terjun di masyarakat sebagai seorang yang punya ilmu. Itu nggak bisa dipungkiri ya, karena ketika kita berdiri di depan masyarakat ya, dan saya berharapkan juga semuanya antum adalah kader-kader dakwah yang nanti bakal berdiri di masyarakat, sekalipun tidak berdiri di podium di depan masjid, tapi ketika berinteraksi ada muatan ilmunya gitu ya, tidak sembarang bicara gitu. Ketika nanti antum misalnya berada di tengah-tengah, contohnya ya di sekolah misalnya ya, yang keluar dari kita itu ya, dari lisan kita itu ada muatan ilmunya. Demikian juga dengan teman-teman yang apalagi di Al-Qur'an ya, ketika dia mengeluarkan sebuah statement, pernyataan, semuanya didasarkan atas ilmu. Allah berfirman, coba next Pak Mugni ya. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan janganlah kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, mungkin kita di tahap fase belajar itu ya, kita masih mendapatkan ilmu dari sini, dari sana gitu ya. Nah, ketika kita nanti menyampaikan ke masyarakat, ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jangan menyampaikan sesuatu atau menjawab sesuatu yang kita sendiri tidak punya dasar ilmunya.
Bahkan jangan merasa sungkan atau jangan merasa kita ini rendah hati, ya rendah diri maksudnya. Ketika kita mengatakan, mohon maaf saya belum punya ilmu tentang itu. Ya, karena Ustadz juga kadang-kadang kalau ditanya sama jamaah gitu ya. Kemudian pertanyaan itu sepertinya perlu untuk ya belajar lagi, perlu untuk buka buku lagi, perlu untuk buka kitab lagi. Ya. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan sebuah pernyataan atau jawaban, kemudian ternyata menjadi amalan, sesuatu yang diamalkan oleh mereka. Apalagi kalau itu berkenaan dengan perkara agama. Ya. Sekali lagi, innas sam'a wal basara wal fuada. Apa itu sam'a wal basara? Pendengaran, penglihatan. Berarti indra nih. Indra untuk kita menangkap ilmu. Kemudian bas al fuada, fuad adalah hati atau perasaan kita. Ya. Berarti ini setelah kita menangkap ilmu, kemudian kita akan mencerna, memikirkan. Kullul ulaika kana anhu mas'ula, semuanya bakal ditanya oleh Allah. Ketika Anda mengucapkan ini, dasar ilmunya apa? Atau mungkin kita mengatakan yang di AAT ya. Ini dalilnya apa? Kan suka begitu ya. Dalil mengucapkan ini apa gitu. Nah, Ustaz berharap nanti ketika antum semua berada di masyarakat, terjun di lapangan gitu ya, hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Baik, coba next lagi Pak Mugni. Nah, jadi keilmuan ini mencakup nanti ada disiplin ilmu, ada metodologi penelitian, dan juga ada analisisnya, dan juga ada kemampuan analisis. Dan ini mungkin nanti juga akan diterapkan ketika antum berada di PKL tersebut. Yang mana PKL ini menjadi sebuah, kalau saya mengatakan dalam slide itu, laboratorium hidup, lab hidup. Ya, kenapa dikatakan lab? Kalau lab itu berarti menguji nih. Kita pernah belajar teorinya di buku. Oh, seperti ini ya, caranya seperti ini. Kalau belajar teori saja tanpa praktek, maka itu hanya sekedar ilmu, ya. Nah, sebelum masuk ke dunia yang sebenarnya, masuk dulu ke lab, masuk ke laboratorium dulu. Dan PKL ini adalah tempat kita untuk mempraktekkan tersebut. Jadi diuji dulu di situ gitu, kalimat antum ya. Maka PKL ini sebagai tempat untuk mengaplikasikan ilmu kita di dunia nyata. Nah, jadi selama PKL tidak lepas dari cara kerangka berpikir yang sistematis dalam menghadapi masalah di lapangan. Coba Ustaz nanya, yang PGMI berapa lama PKL-nya? (12) pertemuan PKL-nya. PKL, PPL 12 pertemuan. Itu berapa lama durasinya? Tergantung sekolahnya. Ada sebulan lebih. Oh, yang jelas pertemuan aja dihitungnya. Ya, berarti seminggu bisa, Om. Ya. Baik, kalau yang PAI juga sama berarti ya? PAI sama begitu juga? Kalau yang PSY, nih PSY saya tahu nih, sekitar 1 bulan. Ya. Kalau yang HES bagaimana? Yang HES? Ada HES? Berapa lama PPL-nya, PKL-nya? Nggak ada HES? Oh, nggak ada. Oh ya Allah. Baik, yang IAT berapa lama? Kalau IAT saya tahu yang kemarin cuma sebentar ya. Ya, jadi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kembali kepada PKL dan PPL yang aslinya gitu ya, maka kita itu seperti tadi misalnya yang di apa namanya, yang di pendidikan ya, 12 kali pertemuan ya. Nah, jadi kita pun mengintegrasikan kerangka berpikir kita di dalam masalah yang ada di lapangan.
Baik, sekarang kita pindah ke aspek spiritual. Tadi kan ada keilmuan, ada spiritual ya. Nah, kalau kita hanya pintar saja, gitu ya. Banyak orang pintar teori, banyak orang pintar ilmu gitu ya. Namun gersang dari spiritual. Maksudnya dia hanya tahu ilmu saja, tapi hatinya kosong gitu. Nah, ini lebih banyak merusaknya daripada kebaikannya. Contohnya ya, yang saya dapatkan ya, misalnya ada seorang yang ahli komputer, ya bukan main dia, cerdasnya, bikin software, bikin aplikasi, tapi ternyata karena dorongan spiritualnya kurang, ya, kejujurannya tidak ada, gitu ya, maka dia menggunakan kecerdasannya tersebut untuk mencuri, ya, untuk mengambil harta, untuk melakukan apa namanya ini, misalnya memasuk dalam sistemnya perbankan, kemudian dia mentransfer dana dari perbankan kepada dirinya sendiri, gitu ya, tanpa diketahui. Nah, ini kan sebenarnya juga adalah bagian dari spiritual. Contohnya lagi, ya, hakim, ya, hakim itu bisa dipastikan dia orang yang pandai ilmu, yang pintar ilmunya, ilmu hukum ya. Tapi kalau spiritualnya nggak ada, gitu kan, dia akan menggunakan pasal-pasal untuk menjerat orang lain. Nah, sehingga ya, dia bisa menghukum orang lain dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak adil. Nah, ini jadi harus ada keseimbangan antara ilmu dan spiritual. Oleh karena itu kita diminta oleh Rasulullah SAW dalam doa-doa kita, termasuk doa yang kita ucapkan di pagi hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu manfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Di sini kita ada integrasinya antara minta ilmu dengan rezeki yang baik dengan amalan yang diterima. Nah, sebenarnya di sini ada pekerjaan. Namun di saat yang sama juga ada ilmu yang kita minta. Nah, ilmu ini tentu saja akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam, coba next lagi Pak Mugni. Jadi spiritual ini adalah kesadaran hidup yang selalu mengingat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hampir semua apa yang kita miliki kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada keikhlasan, ada amanah, ada istiqomah. Apa itu amanah? Artinya kita tidak mengkhianati ilmu kita. Kayak tadi misalnya nih hakim misalnya nih. Ini biasanya nih yang has ya, tapi has tidak ada di sini ya. Misalnya hakim ya. Kalau dia seorang hakim yang amanah, maka dia tidak akan mengkhianati ilmunya ya. Misalnya kalau dia dibayar oleh seorang dengan ya supaya dimenangkan, nah berarti dia orang yang tidak amanah kepada ilmunya. Kemudian dia memenangkan orang tersebut padahal dia sebenarnya bukan orang yang pantas untuk dimenangkan gitu ya. Demikian juga dengan istiqamah, ya selalu tegak lurus di atas ilmunya. Nah, di sini kita lihat di sini ada karakter yang dimiliki oleh seorang yang punya spiritualitas. Bisa next lagi, Pak Mugni. Ada karakter kejujuran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin, wahai orang beriman, jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Ya, jujur itu artinya berintegritas. Dan Ustaz berharap antum semua ini adalah orang-orang yang menjaga integritas antum sendiri. Kemudian amanah, kemudian rendah hati, kemudian ada empati sosial, dan juga ada ketenangan. Baik, sekarang yang berikutnya adalah kita pindah ke refleksi global. Nah, seperti bilang tadi, global sudah sering disampaikan oleh para pembicara sebelumnya ya. Nah, sebenarnya
di saat sekarang ini kita mendapati ya, ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini, al-hikmatu al-kalimatul hikmah dhalatul mu'minin. Jadi ini berkaitan dengan ilmu ya. Ya. Kalimat hikmah itu, jadi ilmu itu adalah dhalatul mu'minin, barang hilangnya orang-orang beriman. Min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha. Maka dimanapun dia mendapatkan kalimat hikmah tersebut, maka orang-orang beriman ini lebih berhak untuk mendapatkannya, mendapatkan hikmah tersebut atau ilmu tersebut. Nah, di sini kalau kita mendapatkan min haitsu wajadaha, ini berkaitan dengan globalitas ya. Jadi kalau global itu kan berkenaan dengan wawasan yang tidak hanya lokal ya, ada lokal, kemudian ada regional, ada global. Lokal itu Tangerang doang. Ya, jadi kita tidak berpikir hanya di Tangerang saja. Kalau regional berarti hanya Banten saja atau hanya Indonesia saja. Tapi global artinya seluruh dunia ya. Nah, jadi kalau dimanapun kita mendapatkan ilmu tersebut, maka itu adalah kita sebagai orang beriman lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah, untuk referensi global ini, ya sebenarnya kita diminta ya. Ini kalau sudah kampus-kampus yang sudah berwawasan global biasanya tidak hanya mengikuti standar lokal saja, tapi nanti antum ketika yang mengaplikasikan di tempat antum PKL tentu saja akan melihat atau membandingkan atau memberikan sebuah masukan bagaimana tempat-tempat yang lain yang tentu saja bukan hanya Tangerang saja juga menerapkan ilmu tersebut. Contohnya ini kalau pendidikan ya. Ya, kalau saya lihat misalnya di magister PAI ya. Nah, mahasiswanya itu bukan hanya Tangerang saja. Bahkan ada mereka yang ikut secara online dari luar negeri. Kampus kita nih, alhamdulillah ini ada nih, meski orang Indonesia ya. Nah, artinya apa? Secara pemikiran mereka akan berbagi, akan berdiskusi ya. Tidak hanya cakupan lokal saja ya, bahkan mahasiswa MPKI ini ada yang di Sumatera, ada yang daerah Jawa ada ya. Ya, ketika mereka bersatu dalam sebuah kelas online, mereka berbagi tentang keadaan di sekolah mereka, meskipun mereka berada di masih Indonesia ya, di sini. Nah, ini menjadi sebuah masukan. Nah, ketika berada dalam berpikir global seperti ini, tentu saja kita akan lebih berpikir secara kritis, secara sistematis, kemudian ada namanya kesadaran secara global dan juga relevansi kontekstual secara global ya. Baik, berikutnya mungkin Ustadz next lagi kita pindah ke PKL sekarang ya. Jadi PKL ini adalah wahana untuk saling berbagi sebenarnya ya, saling berbagi. Jadi bukan sekedar misalnya sebuah persyaratan untuk, meskipun gitu ya, untuk kita menjadi sarjana, tapi juga ini gerbang bagi kita untuk bisa mengabdikan diri kita dan memberi manfaat yang seluas-luasnya di tempat kita mengabdi nanti ya. Ini manifestasi dari ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah engkau tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Nah, jadi kita sebagai nanti yang akan melakukan PKL, maka kita menjadi bagian dalam yang pertama memperkaya diri kita, pengalaman kita, dan di saat yang sama juga kita menjadi seorang yang bisa menolong mereka. Nah, yang Ustadz inginkan sebenarnya ya,
Ini banyak kesan ya, terutama bagi teman-teman yang di mahasiswa yang PSY ya. Ya. Yang Ustadz khawatirkan itu ketika masuk ke tempat PKL, karena dilihat gitu ya sebagai mahasiswa, yang dikhawatirkan itu mereka tidak punya program untuk mendidik mahasiswa gitu. Contohnya nih kalau yang PGMI sama PAI tadi ada pertemuan tertentu, ada 12 kali pertemuan. Ya, ini kan mereka dilatih. Tapi kalau yang MPS misalnya, ya, yang Ustadz dapatkan di beberapa tempat PKL, tidak semua ya, tempat PKL itu, ya biasanya atau ada sebagian mereka yang cuman disuruh fotokopi. Tuh ada anak PKL tuh, suruh aja mereka gitu ya. Jadi latihan keprofesiannya menjadi kurang. Coba kayak yang PKL ya, praktek kerja lapangan, berarti kerja di lapangan, harusnya bekerja beneran ya, mengikuti profesi mereka, tidak sekedar menjadi orang suruhan saja ya. Demikian juga dengan IAT, yang IAT ini masih baru program PKL-nya ya, masih baru. Insya Allah kalau yang PAI dengan PGMI sudah seperti yang di jalurnya dengan caranya ya. Nah, dengan adanya PKL ini maka menjadi ruang pertemuan antara teori dan juga praktek. Kalau mungkin yang di di PGMI dan PAI ada micro teaching ya. Kalau yang di PSY harusnya ada lab nggak kita? Nggak ada ya, harusnya ada lab ya, lab perbankan. Kalau yang AT Ustaz nggak tahu nih AT ada apa nih ya. Nah, jadi ini kalau kita di lab biasanya kita mempraktekkan yang di teori, kemudian ada labnya gitu ya. Baik, coba next Pak Mugni lagi, berikutnya lagi. Nah sekarang kita integrasi. Nah jadi tadi ada keilmuan. Kalau keilmuan tanpa spiritualitas, jadi ilmu ada tapi spiritnya nggak ada ya, tapi hatinya tidak ada gitu, maka dia menjadi orang yang arogan ya, bahkan kehilangan arah secara etikanya gitu. Nah misalnya tadi Ustaz katakan seorang hakim ya, hakim itu harus hati-hati ya, bahkan seorang yang ditokohkan sebagai ustadz pun gitu ya, itu juga kalau keilmuannya ada tapi spiritualnya nggak ada, nah maka dia pun menjadi seorang yang kehilangan arah secara etis. Ini Ustaz ingat, ini ada seorang tokoh ya, tokoh dai yang viral di 2 pekan 3 pekan terakhir ya, masih ingat ya? Ya. Coba kita perhatikan, ilmunya mungkin tidak kurang. Kenapa? Karena beliau seorang yang sering diundang ceramah di mana-mana. Bahkan kita pun di Syukriya sering undang dia. Kalau nggak salah ada 2 kali ngundang menjadi pembicara, ya kan? Tampil di TV sebagai juri. Tapi ternyata spiritual, secara spiritual beliau tidak seperti yang diharapkan oleh jamaah, oleh kita bahkan ya, sebagai orang yang mendengarkan ceramah beliau ya. Kemudian berikutnya sebaliknya, punya spiritual tapi tidak punya ilmu, maka dia seorang yang naif dan juga tidak efektif ya. Ibadahnya bagus tapi tanpa didasar dengan ilmu, bisa jadi ibadahnya juga seorang yang tidak ada dasar ilmunya. Hati-hati ya. Contohnya kita sering baca surah Al-Fatihah ya, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ternyata yang dimaksud dengan maghdubi alaihim itu adalah orang yang ilmunya bagus tapi tidak mengamalkan. Sedangkan ad-dallin adalah seorang yang
mengamalkan agamanya, mengamalkan ibadah, tapi tidak punya dasar ilmu. Ya, ini terbalik nih ya. Yahudi orang yang ilmunya tinggi, orang yang maghdubi alaihim, orang dimurkai adalah orang yang ilmunya tinggi, ya, tapi tidak dilaksanakan. Al-maghdubi alaihim adalah orang yang ibadahnya tinggi tapi tanpa dasar ilmu, yaitu orang Nasrani. Ya. Orang Nasrani itu suka bikin ibadah-ibadah tertentu yang tidak pernah disuruhkan, diperintahkan dalam agamanya. Nah, maka yang benar adalah model integratif, dan semua kita di situ ya. Jadi integrasi antara ilmu dan juga antara spiritualitas. Jadi kita ini punya ilmu, bahkan kita belajar ilmu dulu ya, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum al-qaul wal amal, sebelum bicara dan juga sebelum beramal. Sekali lagi, ilmu dulu sebelum bicara, sebelum amal. Coba saya mau nanya nih yang mau ngajar. Ya. Ketika antum ngajar, belajar dulu enggak? Belajar dulu. Ketika ngajar pasti akan berbicara. Berbicara apa itu? Ilmu. Pasti akan ngajarin ilmu. Gitu ya. Nah, tidak boleh kita mengajarkan sesuatu yang sebenarnya kita belum pasti itu benar atau salah. Ya, jadi sekali lagi, pastikan dulu bahwa antum pernah belajar tentang ilmu itu, dan ketika ditanya juga antum sudah punya ilmu tentang itu, ya, maka itu integrasi antara ilmu dan juga amal. Ya, apalagi yang IAT nanti ini di masyarakatnya. Mungkin lebih banyak dakwahnya mungkin ya, wallahualam sawab. Meskipun dalam alumni kita ini itu berbeda-beda ya. Alumni kita ini yang tampil di masyarakat kadang-kadang ternyata jurusan dari PSY. Ada ustadz itu yang sering tampil di Marala. Ya, setelah diusut ternyata beliau justru latar belakang pendidikannya bukan SAG. Beliau SE gitu. Tapi ketika bicara mengenai hukum-hukum, beliau paham gitu. Tapi nggak bisa itu ya, nggak bisa dipastikan gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang ngajar di sekolah, ya. Ternyata lulusan PSY, yang PSY ini jadinya jadi guru gitu. Harusnya kan, ya harusnya misalnya di perbankan gitu. Jadi nggak bisa kita prediksi antum pasti akan jadi ini setelah tamat, nggak bisa ya. Jadi masing-masing kita mungkin punya nasib yang berbeda-beda gitu ya. Sekali lagi, model integratif menghasilkan lulusan yang kompeten, ya kuantitatifnya ilmunya bagus, akhlaknya bagus, dan juga berwawasan luas. Ya, Allah berfirman, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini kerusakan di sini bukan sekedar bikin kerusakan alam, ya. Merusak otak juga termasuk kerusakan. Merusak pemikiran itu juga kerusakan. Ya. Kita misalnya menyebarkan sesuatu, bikin konten lah ya. Ini kan anak Gen Z, ya Gen Z tidak bisa menahan dirinya untuk mau tampil di medsos. Kemudian bikin konten. Ini perhatiin konten antum nih. Konten antum ini apakah akan, ya, dua akibatnya nih, bermanfaat atau merusak, atau biasa-biasa saja. Kalau biasa saja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang merusak ini hati-hati. Ya, merusak ini hati-hati. Dan Ustadz juga berharap kepada antum semua ya, mumpung masih masih katakanlah belum ya menjadi, ya kedepannya Ustadz berharap antum semua menjadi orang-orang yang tokoh ya, amin, menjadi ulama misalnya, atau jadi ustadz atau jadi ustadzah misalnya, ya jaga integritas antum mulai sekarang ya, jaga nama baik antum, reputasi antum
mulai sekarang. Di medsos, ya, di medsos yang sekarang ini gitu ya, kita tidak bisa menahan diri. Ya, jangan posting sesuatu yang nanti ke depannya kita nggak tahu nih. Ya, kadang-kadang orang itu suka ngorek-ngorek. Perhatikan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu pernah berbicara di forum ilmiah gitu ya, di UGM. Bahkan mungkin di depannya masjid, di jamaah UGM, masjid-masjid gitu ya, masjid UGM. Berbicara tentang cara mendamaikan, perdamaian. Sesuatu yang ilmiah gitu ya. Tapi ternyata dipotong-potong sama orang. Diambil yang mana? Diambil yang bisa nanti diviralkan seakan-akan beliau ini menista agama Kristen. Ya, padahal beliau dibela ini ya, yang beliau dibela oleh orang-orang yang dulunya pendeta, sekarang masuk Islam. Dia mengatakan, memang benar seperti yang disampaikan Pak Yusuf Kalla itu. Nah, beliau orang yang reputasinya bagus. Beliau saja, katakanlah gitu ya, itu masih dikorek-korek. Yang kapan? Yang sudah lampau, yang sudah lalu gitu loh. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jaga reputasi antum mulai sejak saat ini. Ustaz nggak tahu ke depan antum mau jadi apa. Tapi hati-hati, bisa jadi kalau antum menjadi orang besar, orang terkenal, kemudian mereka akan ya dia korek. Oh, si fulan pernah posting ini di sini. Ini bisa diangkat nih untuk menjatuhkan dia. Ya, hati-hati, hati-hati. Sekali lagi hati-hati dalam bermedsos ya. Sekali lagi semuanya harus berdasarkan ilmu. Ada sebuah cerita yang sebenarnya perlu diambil pelajaran ya tentang integritas ini. Sekali lagi integritas ya. Ada anak muda punya kebiasaan atau subscribe ya. Ini mungkin akhir dari penyampaian Ustadz ya. Subscribe email ya yang memposting cerita-cerita yang tidak pantas. Jadi dia subscribe ke email ya, ada namanya email group, menerima cerita-cerita yang nggak pantas ya, pokoknya gitulah ya. Dan dia men-share lagi kepada temannya yang juga ya sama kayak dia gitulah, suka dengan cerita yang nggak pantas itu ya, sehingga dia bikin apa ada namanya auto forward. Tahu nggak auto forward? Auto forward, jadi kalau meneruskan kan dengan jari kita ya, tapi kalau auto forward ketika terima langsung diteruskan sendiri oleh sistem gitu. Nah, jadi ketika dia nerima email langsung bagi kepada temannya, share kepada temannya. Ya. Nah, suatu saat teman-temannya ini tobat, nggak mau lagi baca yang begitu-begitu. Ya. Tapi ternyata ya dalam cerita ini si yang mengauto forward itu dia wafat, dia meninggal. Ya, dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, ternyata emailnya masih aktif untuk men-forward gitu ya, apa yang dia terima dari cerita itu kepada rekan-rekan dia. Nah, coba bayangkan ini, ya bayangkan ini, teman-temannya udah tobat nih, nggak mau dia lagi menerima, tapi ketika dia sudah wafat dan dia forward masih aktif untuk menerima. Nah, passwordnya juga nggak tahu kalau mau dinonaktifkan bagaimana ya. Yang tadinya ketika dia men-share sesuatu yang bagus, membagi sesuatu yang bagus, mungkin menjadi amal jariah. Nah, coba perhatikan, ketika dia men-share sesuatu yang tidak bagus, yang jariah dosa. Jadi dosanya dosa
jariyah. Nah ini ya sekali lagi ini sebagai nasihat dari Ustadz untuk antum semua, ya hati-hati di dalam menjaga integritas antum, ya kejujuran antum. Jadi harus sekali lagi menyatukan antara ilmu saja tidak cukup, tapi juga dengan spiritualitas. Dan demikian juga wawasan kita adalah wawasan yang diharapkan ya alumni kita ini juga berwawasan global. Itu mungkin dari Ustadz ya, penyampaian dari Ustadz untuk tema ini. Silahkan bagi ada yang mau bertanya. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Baik, terima kasih Ustaz. Ini teman-teman, banyak yang bisa kita ambil dari materi yang beliau sampaikan tentang pentingnya integritas, lalu pentingnya kita berbuat bijak terhadap media sosial juga ya Ustadz ya. Ada, mohon maaf ya, ada survei untuk acara pembekalan ini. Pak Mugni bisa share tadi yang ini, yang QR. Nah coba di QR ininya dari HP semua masing-masing. Ya ini survei untuk pembekalan acara pembekalan ini ya. Mohon diisi ya, mohon diisi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nurul Alim ME atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pembekalan PPL dan PKL tahun 2026. Semoga seluruh materi yang telah kita peroleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam pelaksanaan praktik di lapangan.
Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik ya, apa namanya? Setelah ini silakan kumpul dengan masing-masing prodi. Untuk prodi PAI dan PGMI tetap di sini. Kemudian untuk prodi perbankan syariah di ruang ini loh. Ruang apa berapa ini? Ruang 6 ya? Nah, ruang 6. IAT di sini ruang berapa itu? Ruang 4. Ini ruang 5 ya? Ruang 5 kan? Ya di ruang 5 sini, yang PSY, yang IAT. Untuk yang HES nanti via Zoom katanya di hari Senin. Begitu, silakan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi tadi mana? Absensi sesi 4 ya? Iya. Udah diputer kok tadi. Silakan yang PSY di ruang 5, yang PAI dan PGMI masih di sini, ya. Kemudian yang apa namanya?